Kaktus sendiri ceritanya itu waktu itu ada teman yang nikah. Teman nikah, souvenirnya dikasih kaktus nih. Karena teman-teman itu nitip ke saya buahnya, uang amplopannya itu, akhirnya souvenir ada di saya semua. Saya taruhlah rumah itu. Kemudian setiap hari kita lihat, kita rawat, kok bagus ya. Ayo coba kita packaging lagi nih kaktusnya nih. Akhirnya waktu itu saya ada sedikit ilmu mengenai marketplace ya, karena sering belanja di sana. Akhirnya kita cari beberapa item di sana yang bisa make up kaktus saya. Akhirnya dapat, keterusan, gitu kan, terus kita kembangkan. Akhirnya kita Bismillah, coba kita bikin industri kreatif gitu kan. Kita beri nama Anas Floris. Perkenalkan, saya Sandi dari founder dari Anas Floris. Saya kecil dan besar di Jember, ya. SD saya di Jember, di daerah Patrang, kemudian SMP-nya saya di daerah kampus, kemudian SMA-nya kembali lagi ke daerah Patrang, kuliahnya kembali lagi ke daerah kampus, seperti itu. Dan sekarang saya tinggal di daerah Mastrip, di perumahan Mastrip tepatnya, seperti itu. Masa kecil saya sebenarnya ya biasa-biasa saja pada umumnya ya, cuman kalau saya rasa sih mungkin lebih ke kutu buku saya sebenarnya di masa kecilnya, seperti itu. Background pendidikan, kalau boleh saya runtut sedikit dari SD itu saya bisa dikatakan dominan suka berhitung, suka hitung-hitungan ya, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan ambil jurusan di kuliah itu saya suka di bidang matematika khususnya, seperti itu. Jadi background saya bisa dikatakan pure matematika sebenarnya. Jadi karena memang saya backgroundnya matematika dan kemudian kok saya punya sedikit kemampuan untuk mengajar. Jadi nggak tahu ya, mulai dari SMA gitu, saya lebih senang untuk presentasi, untuk berkomunikasi, baik itu secara face to face atau dengan audiens yang banyak, atau di depan kelas lah kalau bahasanya dulu itu. Nah, waktu SMA itu saya bercita-cita jadi guru. Jadi awalnya memang jadi guru. Jadi ketika saya kuliah, kemudian ngambil jurusan matematika, sebenarnya sih ngambil FKIP ya. Karena waktu itu ada menaruh pilihan gitu ya. Harusnya di FKIP nomor 1, kemudian MIPA-nya nomor 2 gitu. Karena grade-nya kan lebih tinggi MIPA. Ternyata saya kebalik gitu. Jadi otomatis kenanya di MIPA seperti itu. Nah, setelah dari MIPA mengalami masa perkuliahan yang cukup sengit ya, kalau bahasanya mungkin ya, sama-sama inilah eksak, mungkin tahu lah ya kalau bagaimana susahnya eksak itu sebenarnya. Tapi Masya Allah bisa diberikan kemudahan sampai dengan lulus. Tapi sebelum lulus itu saya diberikan kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah dasar. Jadi saya diberikan kesempatan untuk mengajar di sana, sekaligus untuk mempraktekkan yang selama ini saya inginkan, yaitu menjadi seorang guru. Meskipun saya basic guru waktu itu tidak ada, karena memang tidak ada pembelajaran pendidikan di perkuliahan saya. Kemudian di tahun 2010 tepatnya, kemudian sampai dengan 2013. Jadi saya mengajar di SD itu selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun di 2013 itu saya mencoba peruntungan lain ya. Saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Waktu itu yang dalam benak saya itu yang paling mudah, bukan paling mudah ya, maksudnya yang paling banyak umum diminati orang ya adalah pegawai bank waktu itu. Jadi saya berinisiatif membuat banyak lamaran, kemudian saya share ke berbagai macam institusi perbankan terutama. Kemudian yang dapat panggilan waktu itu adalah di Bank Mandiri. Jadilah di 2013 itu saya berhasil masuk ke Bank Mandiri sebagai supervisor sampai dengan 2018. Waktu itu adalah gini, waktu saya masih di bank seperti itu, sedikit review sedikit kilas balik aja. Waktu saya di bank dapat 1 tahun itu saya menikah, kemudian dapat beberapa tahun ya, subhanallah, mungkin saya juga dapat teguran dari situ. Ternyata istri saya sakit waktu itu, cukup parah waktu itu. Kemudian selang beberapa bulan setelah ya istri sakit itu, kita mencari
apa namanya ya, bahasa Jawa ini ku nyelimur ya, menyelimurkan atau mencari hal lain yang menyenangkan, mencari hal lain yang bisa mengalihkan beban pikiran berkaitan sama penyakit itu. Nah, tidak sengaja kita menemukan kaktus. Kalau kaktus sendiri ceritanya itu waktu itu ada temen yang nikah, souvenirnya dikasih kaktus nih. Karena teman-teman itu nitip ke saya buahnya, uang amplopannya itu, akhirnya souvenir ada di saya semua. Saya taruhlah rumah itu, kemudian setiap hari kita lihat, kita rawat, kok bagus ya, ayo coba kita packaging lagi nih kaktusnya nih. Akhirnya waktu itu saya ada sedikit ilmu mengenai marketplace ya, karena sering belanja di sana. Akhirnya kita cari beberapa item di sana yang bisa make up kaktus saya. Akhirnya dapat, keterusan, gitu kan, terus kita kembangkan. Akhirnya kita Bismillah, coba kita bikin industri kreatif gitu kan, kita beri nama Anas Floris. Jadi Anas itu, Ana itu adalah nama almarhum istri saya, kemudian petik S itu apostrof ya, kepemilikan gitu kan. Jadi sebenarnya Floris ini adalah milik istri gitu, bahasanya seperti itu. Saya pertama kali upload brand Anas Floris itu di bulan Februari 2018. Saya resign dari bank itu bulan Juni 2018. Jadi bisa dikatakan saya membuat ini, kami ya, saya dan istri almarhumah membuat brand ini mulai dari bulan Februari. Jadi ketika saya resign ya adanya usahanya ya ini gitu. Jadi secara tidak langsung memang saya tidak kepikiran untuk mencari pekerjaan lain, tapi mencoba untuk membesarkan usaha yang sudah kita rintis berapa bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, hanya 5 bulan gitu ya. Meskipun secara penghasilan juga sebenarnya tidak bisa sepenuhnya mengcover kebutuhan kita, tapi kita yakin ke depannya ini bisa berkembang seperti itu. Karena di Jember sendiri tren-tren seperti itu pada tahun itu tidak begitu booming. Jadi ketika kita meng-create sebuah brand yang isinya itu adalah industri kreatif berkaitan dengan tanaman dan turunannya, kalau bahasa kita itu, ternyata minatnya banyak. Seperti itu. Minatnya banyak. Berarti Anas Floris ini bisa dikatakan ini ya, Mas, pelopor. Salah satu pelopor kalau menurut saya, karena beberapa rekan yang saya pernah kenal ya di 2018 itu rata-rata memang boomingnya gitu lah, bikin brandnya itu rata-rata di 2018, beberapa rekan yang saya tahu seperti itu. Tidak semua yang kita, kembali lagi ya, tidak semua yang kita dapatkan di perkuliahan itu akhirnya bisa diaplikasikan di dunia nyata. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sendiri gitu kan. Beberapa rekan yang saya kenal ya di komunitas kita terutama kan, banyak yang perkuliahannya di A, ternyata dia selama berkuliah, selama dia menjalani kehidupan sehari-hari, ternyata banyak yang dia pelajari. Soft skill banyak sekali, semuanya ada di Google, ada yang buka pelatihan dan lain-lain, ternyata itu yang berkembang. Nah, kalau di saya pribadi dengan almarhum waktu itu, kita tidak punya background untuk pertanian ataupun tentang berkaitan dengan tanaman. Jadi almarhum itu backgroundnya di perawat, saya di matematika seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa kecemplung? Ya pasti pertama kita karena suka waktu itu, bukan hobi sebenarnya. Kalau hobi kan mungkin sudah lama ya, tapi itu pertama kali nyemplung, ternyata kita suka, kemudian kita punya passion untuk membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa kayak gitu, dan akhirnya kita berkeinginan dan berkemauan untuk belajar. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi untuk rekan-rekan, untuk masyarakat di luar sana, tidak perlu khawatir kalau Anda tidak memiliki skill apapun ya, semuanya bisa dipelajari. Apalagi sekarang akses Google, YouTube itu sangat terbuka lebar. Asalkan kalian mau, kita bisa belajar dari sana seperti itu. Contoh, Anas Floris ini, ownernya dua-duanya tidak memiliki background tanaman, tapi karena kita punya kemauan, kita sampai waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah itu, kita sampai ke Lembang, Bandung, yang memang dikenal pusatnya kaktus ya, selain Malang ya.
Jadi memang kaktus Malang pun itu ngambilnya di beberapa ada di Lembang. Jadi kita berangkat ke Lembang, kemudian beberapa stok kita memang ngambilnya di sana. Jadi kita ke sana nemuin petaninya langsung, ya biasa kita hanya WA saja, telepon saja. Kita datang ke sana, tanya apa saja yang harus kita lakukan tentang tanaman ini semuanya detail. Berapa hari itu ya, kalau nggak salah sekitar 3-4 hari. Jadi benar-benar kita belajar dari situ. Akhirnya ketika kita kembali, kita aplikasikan, kemudian kita bikin konten yang menarik, baik itu foto maupun video. Ternyata itu cikal bakal istilahnya naik promosinya untuk Anas Floris sebenarnya, seperti itu. Berarti Sosial media waktu itu, betul. Padahal kalau saya ingat waktu itu Instagram itu saya belum punya waktu itu. Jadi maksudnya Instagram pribadi itu saya sama sekali belum punya dan nggak tahu Instagram ini apa, seperti itu. Jadi ketika istri main Instagram, kemudian bikin Anas Floris, akhirnya saya belajar dari situ. Oh ternyata seperti ini toh Instagram khususnya untuk bisnis, seperti itu. Jadi gini, sebelum kita ke sana, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung, membantu serta merupakan distributor dari Anas Floris ya. Sedikit cerita bahwa ketika Anas Floris ini berdiri, banyak banyak rekanan kita yang cara bertemunya pun banyak yang sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya gini, beberapa item di Anas Floris itu kan bukan kita yang meng-create gitu ya. Itu ada yang mengambil dari pabrik, ada yang merupakan handmade dari home industry dan lain-lain. Nah, proses berkenalan dengan rekanan itu semuanya banyak lika-likunya seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur saya dipertemukan dengan banyak rekan-rekanan yang baik, yang amanah. Itu juga bagian dari rezeki demi Anas Floris yang lebih baik, seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita di balik itu sebenarnya. Nah, untuk achievement dari beberapa barang yang sudah kita create, yang sudah kita rangkai seperti itu, kita yang paling berkesan itu memang waktu di Jember ini memang bisa buka stand di Plaza, khususnya di Lipo waktu itu. Jadi pertama kali kita daftar waktu itu memang kurasi ya, kalau nggak salah ada hanya 10 stand yang diterima waktu itu. Jadi kita sebelumnya memang kita suka foto ya, jadi kita set seperti ini, mungkin set seperti ini, kita foto, kita upload, kita simpan, kemudian ngeset lagi di sebelah sana, kita foto, kita simpan. Ternyata itu berguna ketika ada kurasi, ketika ada permintaan untuk stand tapi dengan tanda kutip seleksi, kita kirim tuh gambar-gambar itu. Ternyata menarik, ternyata saya terpilih 10 stand terbaik untuk ikut di Lipo seperti itu di tahun 2018. Itu kalau nggak salah selama 1 minggu. Nah, kemudian achievement lainnya ya, Masya Allah, beberapa stasiun TV baik itu yang lokal maupun nasional juga pernah meliput kita. Jadi dari Indosiar, kemudian dari Trans 7, kemudian Jember 1 TV, FTV yang Jember itu, kemudian banyak channel-channel yang lokal gitu juga sudah beberapa kali mampir ke sini untuk meliput bisnis kita seperti itu. Ya, jadi itu waktu itu yang event pertama yang di Lipo Plaza itu kita dapat stand kalau nggak salah ukurannya 2x3 kalau nggak salah seperti itu, karena kita berbagi stand dengan 10 stand lainnya. Nah, selang beberapa bulan ternyata karena dianggap mungkin stand kita menarik waktu itu, ternyata pihak Lipo ingin mengadakan acara kembali. Jadi mereka bikin tema hobi waktu itu, temanya hobi. Jadi di sana itu ada ikan dan ada tanaman. Jadi saya diundang secara eksklusif untuk bikin stand. Meskipun bukan stand satu-satunya ya, kalau nggak salah ada 2 stand yang berkaitan sama tanaman. Tapi saya diundang eksklusif untuk buat stand lagi di sana, tapi dengan ukuran yang lebih besar, lebih lebar. Jadi ibaratnya masnya mau bikin stand seluas apapun, monggo silakan, seperti itu. Diajangi seperti itu. Jadi kita ngambil stand waktu itu langsung, jadi pintu geser itu masuk itu langsung stand kita.
Jadi kalau nggak salah mungkin sekitar 6 meter mungkin lah kurang lebih 5 sampai 6 meter itu lebarnya, kemudian panjangnya, lebarnya mungkin sekitar 3 meter waktu itu. Kita akan menyesuaikan sama properti yang ada seperti itu. Itu selama 2 minggu. Itu menurut saya salah satu pencapaian yang sangat saya banggakan sebenarnya gitu, karena Anas Flores, dan itu memang kita cita-citakan ya. Kita selalu melihat, jadi gini, Anas Flores ini merupakan imitasi sebenarnya, imitasi dari beberapa brand yang ada di Jakarta terutama. Jadi ada beberapa brand yang memang kita tiru ya, amati, tiru dan modifikasi. Ada beberapa akun di Instagram khususnya yang kita bisa pelajari dari sana, apa saja yang ngetren di sana kita bawa ke Jember seperti itu. Nah, beberapa yang ingin saya lakukan itu adalah bikin stand tanaman masuk mall. Itu ternyata Masya Allah di sini ada Lipo waktu itu. Kemudian kita berkesempatan untuk masuk ke sana. Itu luar biasa sebenarnya, luar biasa bagi kita. Anas Flores itu sebenarnya ada terdiri dari beberapa sub usaha ya. Jadi ada jual beli tanaman hias, kemudian ada rental tanaman hias, ada souvenir, kemudian kita juga ada pelatihan workshop sama home decor seperti itu. Ya, kalau kita bikin rata-rata ya, karena lumayan ini setelah pandemi ini ada sedikit oleng gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu karena kita memang set rumah ini menjadi kios ya, cukup lumayan lah. Kalau kita bisa hitung secara kasar mungkin sehari bisa 100 sampai 200 ribu untuk pembelanjaannya seperti itu. Itu waktu itu belum ada rental. Nah, setelah ada rental, pas dibarengi sama COVID yang semakin naik gitu, kemudian kegiatan di luar rumah juga dibatasi gitu, penjualan secara langsung relatif turun, tapi rental yang stabil. Jadi kalau kita bikin rata-rata sampai dengan sekarang ya paling tidak minim sekitar 4 juta lah per bulannya seperti itu. 4 juta itu kombinasi antara rental dan jual beli tanaman hias secara retail lah, kita bilang harian kayak gitu. Lokasi Anas Flores ini sebenarnya cukup strategis. Jadi di sebelah sana ya, sebelah mana ini berarti ya, sebelah selatan itu ada Unmu. Kemudian di sebelah utara itu ada Poltek, kemudian di sebelah barat ada UNED. Ya, di sebelah timur ini ada IKIP dan lain-lain ya. Sebelah saya juga ada IKIP juga seperti itu. Jadi sebenarnya Anas Flores ini sangat ditopang oleh mahasiswa sebenarnya. Sebenarnya ya, salah satu komponen market kita adalah mahasiswa. Ya bisa kita katakan mungkin sekitar 70% lah itu harusnya mahasiswa. Karena mereka biasa berbelanja tanaman untuk hadiah, untuk gift waktu itu gitu ya. Termasuk juga acara wisuda. Jadi acara wisuda itu kita selalu buka stand untuk jual beli tanaman seperti itu. Nah, ketika pandemi menyerang, kemudian akhirnya Kementerian Pendidikan Tinggi itu memutuskan untuk daring. Akhirnya kan mahasiswa kembali ke daerah masing-masing dengan pembelajaran sistemnya online seperti itu. Titik terendah kita itu. Dari yang kita brandnya adalah kaktus, yang pertama adalah kaktus, akhirnya kita memutar otak, karena kalau kita jalan kaktus susah berjualan waktu itu. Meskipun kita online juga jalan sebenarnya. Jadi kita online jalan, cuman kalau online itu yang kita trafficnya bagus itu adalah penjualan potnya aja. Nah, potnya aja. Jadi kita ada beberapa pot jenis keramik, kemudian jenis pot gerabah lukis itu penjualan secara online bagus. Jadi itu salah satu yang menopang bisnis kita juga. Cuman yang paling kerasa ketika mahasiswa itu tidak kuliah dan tidak ada kayak seminar hasil proposal mereka, jadi tidak membeli gift seperti itu. Nah, itu yang bikin akhirnya kita memutuskan kayaknya kaktus ini stoknya dikurangi. Kita ke tanaman hias. Jadi tanaman hias, kalau masnya ingat ya bahwa di tahun 2020 itu tren tanaman hias lagi naik nih, lagi booming seperti itu. Jadi kita ngikutin tren itu. Jadi kaktusnya nggak bisa jalan,
karena mahasiswanya tidak ada, akhirnya kita jalannya di tanaman hias. Nah, tanaman hias pun ada beberapa bidang menurut saya, karena waktu itu yang tren adalah tanaman hias yang koleksi, yang memang mahal gitu ya, ratusan ribu sampai puluhan juta seperti itu. Tapi kita main juga di sana, jadi kita main di dua kaki. Jadi salah satu kakinya adalah kita main di koleksi, satu kakinya kita main di dekorasi seperti itu. Tapi spesialisasi dari Anas Floris lebih ke dekorasi sebenarnya. Jadi kita meng-create bagaimana tanaman yang biasa menjadi tanaman yang luar biasa seperti itu. Salah satu pencapaian juga, saya lupa, salah satu pencapaian juga di bidang dekorasi, kita sempat mengisi beberapa kafe, kemudian resto, coffee shop. Boleh sebut nama? Boleh ya? Salah satu yang membanggakan kita adalah ketika pembukaan Menepi itu di Argopuro, itu beberapa item tanaman yang di indoornya itu dari kita seperti itu. Kemudian ada di Semeru Cafe and Resto itu juga kita tanamannya. Kemudian sepanjang Mas Trip ini beberapa coffee shop juga dari kita, Teras Temu, kemudian ada yang punya Risa Sahab itu kopi apa? Kopi Kesuwun, dan beberapa teman juga. Ini di sini juga ada Pusparasa, juga beberapa item tanamannya juga dari kita. Jadi kita cukup bangga lah kita bisa memberikan vibe positif bahwa tanaman ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk dekorasi ruangan seperti itu. Jadi kalau komunitas tanaman hias, kita spesifikasinya dari tanaman hias. Tanaman hias itu yang kita bilang yang berdaun gitu kan ya. Itu ada komunitasnya. Kemudian grup-grup jual belinya khusus tanaman itu ada. Tapi yang saya ikuti, yang memang sepertinya saya klik, itu adalah komunitas kaktus saja seperti itu. Jadi kita punya yang namanya komunitas, nah ini ya, komunitas kaktus sukulen Jember. Nah, jadi KKSJ namanya. Jadi di KKSJ itu kita menaungi baik itu kolektor, koleksi yang dijual, istilah kita kolekdol gitu ya, koleksi ya didol gitu ya. Kemudian ada juga reseller, kemudian kita juga ada pembudidaya juga ada. Jadi itu yang kita banggakan ya. Salah satu pembudidaya juga ada di Jember ini seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke seller kaktus, karena secara infrastruktur saya masih belum punya GH ya. Doakan bisa Anas Floris segera punya GH. Kita sudah punya plan untuk bikin GH seperti itu, greenhouse ya. Jadi kita selain menjual, kita juga bisa untuk budidaya seperti itu. Nah, komunitas ini relatif baru sebenarnya. Hanya saja komunitas, karena memang komunitas baru ya, kita masih mencari berbagai macam panggung ya untuk menaikkan pamor kita di masyarakat. Jadi orang-orang yang pernah dan akan membeli kaktus, mereka semuanya teredukasi. Jadi kaktus ini adalah tanaman-tanaman yang menarik dan lain sebagainya gitu ya, mudah perawatannya dan lain-lain. Itu yang sebenarnya yang ingin kita genjot dengan adanya komunitas kaktus ini seperti itu. Jadi menurut saya, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk industri floris ya, harus bisa upgrade knowledge-nya dulu. Jadi tanaman-tanaman yang biasa kita lihat, kita jual itu, kalau hanya sekedar jual tanaman saja dengan penampilan yang ala kadarnya, kita akan kalah dengan kios-kios yang sudah besar, yang sudah bisa budidaya seperti itu. Kita coba ambil di bidang industri kreatifnya. Saya lagi getol-getolnya nih mengkampanyekan industri kreatif, terutama di bagian di bidang tanaman seperti itu, karena tanaman sendiri itu turunannya banyak ya, Jadi tanaman sendiri itu ada yang berupa dekorasi tadi itu, interior design berbasis tanaman bisa, kemudian souvenir dengan tanaman juga bisa, terrarium yang biasa kita lakukan pelatihan itu juga bisa, kemudian ada kokedama, paludarium dan lain-lain. Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan ke teman-teman kalau ingin ke industri tanaman hias, jual beli tanaman hias, lebih baik pelajari turunan-turunan tanamannya, karena dari sana kita bisa mengeksplor berbagai macam skill kita. Semuanya ada di YouTube, ada di Google, ada. Jadi kalau sekedar untuk belajar dan akhirnya ingin membuka bisnis mengenai itu, saya
appreciate banget seperti itu. Upgrade-nya, skill-nya ditingkatkan, baik itu mengikuti pelatihan penjualan direct sales seperti apa, kemudian peningkatan soft skill, penjualan melalui media sosial bagaimana, semuanya itu diikuti, termasuk juga penjualan melalui marketplace juga diikuti. Jadi kalau dari saya pribadi khusus sebenarnya tidak ada, saya lebih mengalir aja, tapi tetap harus belajar ilmu-ilmu yang terbaru gitu kan, ilmu-ilmu terbaru tentang penjualan itu seperti apa, strateginya seperti apa, itu yang ingin yang biasa saya lakukan seperti itu. Sama satu lagi sebenarnya yaitu kreativitas. Jadi ketika kita sudah bisa berjualan tapi background produk kita itu tidak menarik, ya tidak jalan seperti itu. Jadi harus dua sisi, hulu dan hilirnya. Di hulunya kita bikin produk yang menarik, di hilirnya kita jualan juga yang getol, yang bagus penjualannya kayak gitu. Itu yang dari Anas Flores. Patternnya kita di situ, produk yang menarik dengan dengan sering melihat Instagram akun-akun Jakarta, Surabaya yang juga sejenis usahanya. Kita belajar di sana, ternyata bikin kayak gini, aku kayak iso, di Jember sudah ada semuanya, alat-alatnya semuanya kita bikin, kita boomingkan di sini gitu. Jadi kita tidak ketinggalan ketinggalan informasi dari tren-tren yang ada di ibu kota seperti itu. Terima kasih, saya Sandi dari Anas Flores. Semoga cerita dan pengalaman saya menjadi inspirasi. Jangan lupa like dan subscribe channel Plat P Media.